Ada apa? Sapa Niko setelah ia mengangkat panggilan tersebut. Ia menyeret langkahnya dari ranjang menuju balkon kamar. Ia sempat menoleh ke belakang untuk menatap Leka yang masuk ke walk-in closet. Pak, saya mau kasih kabar. Orang yang dicari Pak Niko saat ini ada di sebuah perkampungan di daerah Jawa Barat, ucap Baron di seberang telepon. Mata Niko melebar. Benarkah? Tanyanya memastikan. Benar Pak, dia pindah-pindah tempat tinggal, tapi saat ini dia tinggal dengan satu orang anak dan istrinya di sana. Baiklah, kirimkan alamat lengkapnya sekarang, titah Niko dengan tegas. Siap, akan saya kirim sekarang juga. Niko mengangguk, lalu menurunkan ponsel dari telinganya dengan perasaan lega. Setidaknya jika kali ini dia berhasil, maka satu bukti telah didapatkan. Ponsel Niko berdenting. Baron mengiriminya pesan sesuai yang ia minta barusan. Setelah menekuni alamat yang dikirimkan Baron tersebut, ia segera menelpon Franz untuk menemaninya pergi ke alamat tersebut hari ini. Dan Franz pun tentu langsung menyetujuinya. Tanpa berpikir panjang, Niko masuk ke dalam walk-in closet saat ia tak menemukan Leka di dalam kamar. Ia menyeringai, mendapati Leka hanya mengenakan. Dengan langkah pelan, Niko mendekat Leka, lalu membawah kedua tangannya melingkari perut wanita itu, membuat Leka terkesiap dan merinding dalam waktu bersamaan. Orang itu sudah ditemukan, alamatnya Love. Dagu Niko bertumpu di pundak Leka. Leka tentu saja senang mendengarnya. Serius yang? Maksudnya pelayan yang melihat kejadian itu kan? Tanya Leka memastikan. Dan Niko mengangguk. Iya, nanti siang aku akan ke sana sama Om Arga. Kemungkinan aku balik lagi ke sini tengah malam, jelas Niko sebelum mendaratkan kecupan di pipi sang istri. Oke, aku selalu menunggu kamu. Tangan Leka mengusap rahang Niko. Maaf, aku cuma bisa memberimu semangat. Aku akan berusaha demi kamu, Feli, dan calon anak kedua kita. Niko menatap Leka lewat cermin. Tangannya menyusuri perut rata itu. Calon anak kedua, siapa yang hamil yang? Leka mencubit punggung tangan Niko yang menonjolkan urat-uratnya. Niko terkekeh pelan. Sebentar lagi, aku rasa kamu akan hamil. Dulu aja kita melakukannya cuma semalam, tapi akhirnya benihku tumbuh jadi Feli, ujar Niko tersenyum menggoda. Apalagi sekarang, bener kan? Iya sih, tapi gimana kalau nanti aku hamil? Apanya yang gimana? Ya nggak apa-apa, sekarang ada aku yang akan selalu menemani kalian. Niko menyandarkan dirinya di bagian depan mobil sembari bersedekap dada. Matanya awas menyaksikan dua orang polisi berhasil membogol Carla dan berjalan mendekat ke arahnya. Lepaskan aku nggak punya salah apa-apa, teriak Carla pada polisi. Kami sudah punya bukti, Bu Carla, saut salah satu dari polisi tersebut. Mata Carla membeliak melihat Niko tersenyum miring ke arahnya. Jadi kamu yang sudah melaporkanku? Niko mengurai tangannya dari depan dada, lalu menghampiri Carla yang tetap ditahan oleh polisi. Masih lebih baik aku cuma melaporkanmu ke polisi, ucap Niko dingin. Sekarang terimalah akibat dari kejahatanmu itu, Carla. Keponakanmu dan kamu sama saja, sudah berani macam-macam kepada keponakanku. Sialan, dasar bajingan, teriak Carla tak terima. Niko hanya mengedikkan bahu. Selamat bergabung dengan teman-temanmu, ejeknya sembari melirik mobil polisi yang terdapat 3 preman dengan tubuh babak belur di dalam sana. Setelah memastikan sendiri keempat orang itu dibawa oleh polisi, Niko masuk ke dalam mobilnya saat sang sopir membukakan pintu belakang. Di sana Franz memperhatikan kejadian di luar sejak tadi, lalu tersenyum seraya menepuk bahu Niko. Kamu memang mirip seperti kakekmu.
Gak suka kalau ada yang mengganggu orang yang disayangi, ucap Franz dengan ekspresi kebapaan. Itu karena darah kakek mengalir di tubuhku, ucap Nico tanpa beban, membuat Franz tertawa dan mengangguk setuju. Kamu sudah mempersiapkan pengacaramu? Suara Franz terdengar serius. Tentu saja, Nico mengangguk. Aku punya pengacara yang selalu bisa diandalkan. Sejauh ini dia selalu berhasil dengan kemampuannya. Gak perlu diragukan lagi. Nico melirik Franz sekilas sebelum tatapannya kembali lurus ke arah perjalanan. Bagus, Franz kembali mengangguk. Apa mereka tahu kalau kamu menjadi anak angkat Tuan Arif? Tanya Franz kemudian. Sepertinya begitu. Aku rasa mustahil mereka nggak tahu, atau bisa jadi menjodohkan Danar dengan Leka adalah salah satu rencana mereka. Tangan Nico seketika terkepal saat teringat perjodohan itu. Mobil terus melaju hingga beberapa jam kemudian mereka tiba di sebuah perkampungan. Tidak sulit mencari alamat itu di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Cukup mengandalkan aplikasi navigasi, maka sampailah mereka di alamat tersebut. Permisi, boleh saya tanya rumah Bapak Eka? Tanya Franz pada salah seorang warga di pos yang tengah bermain kartu. Oh, Pak Eka, tahu atuh, rumahnya teh ada di ujung jalan gang ini, Pak, ucap salah seorang pria dengan logat Sunda. Nanti Bapak terus wae ke jalan, kalau nemu belokan Bapak ambil jalan kiri, terus jalan lagi lurus, nanti belok kanan. Rumah Pak Eka ada di kiri cat hejo. Franz mengangguk-anggukkan berusaha mencerna ucapan lelaki itu yang nyerocos dengan semangat. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya permisi lagi. Ya, siap Pak. Franz dan Nico lalu menyusuri jalan setapak untuk menuju tempat yang diarahkan pemuda itu. Nafas lega ketika akhirnya dia berhadapan dengan lelaki bernama Eka, pelayan yang menjadi saksi mata rencana jahat Helens dan Willy 18 tahun yang lalu. Eka terlihat sumringah. Dia senang bisa bertemu lagi dengan asisten pribadi dan cucu mantan tuannya. Saat ini mereka tengah duduk di atas kursi rotan berhadapan. Terlihat raut wajah Eka berubah sendu ketika obrolan mereka sudah mengarah kepada hal yang serius. Jadi Deniko mau mengungkap kasus kematian Tuan Bima? Tanya lelaki berusia 60 tahun itu dengan suara seraknya setelah ia mendengar maksud kedatangan Nico dan Franz menemuinya. Nico mengangguk. Betul Pak, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya nggak bisa membiarkan mereka bebas menikmati hidup, sedangkan mereka sendiri telah menghilangkan hak hidup kakek saya. Itu nggak adil buat kakek. Bagaimanapun, kejahatan harus terungkap. Tambah Franz lalu menatap Eka dengan tatapan teduh. Pak Eka, tolong ceritakan kembali kejadian yang Bapak lihat waktu itu pada Nico, biar dia mendengar semuanya. Seketika Eka tertunduk sambil mengusap wajahnya yang dipenuhi keriput. Saya tidak pernah melupakan kejadian itu, ucapnya menghela nafas. Dulu saya tenang-tenang saja saat Nyonya Helens dan Willy datang ke mansion. Mereka masuk ke ruangan yang suka dipakai bersantai oleh Tuan Bima. Saat saya sedang melewati ruangan itu dan kebetulan pintunya terbuka, saya lihat Willy sedang mengeluarkan sesuatu dari kantong dan menaburkannya di perapian. Saat itu saya tidak curiga. Eka menjeda kalimatnya dengan helaan nafas berat. Tapi saya sangat menyesal saat tahu kalau itu adalah racun yang membuat Tuan Bima meninggal malam itu, ucapnya lirih dan hampir menitikkan air mata.
Kalau saja saat itu saya langsung mengeceknya, mungkin Tuan Bima tidak akan. Kalimat Eka terhenti saat Franz menepuk pundaknya. Nggak perlu menyesalinya, Pak. Itu bukan salah Bapak. Niko mengangguk setuju. Kemudian ia merenungi penuturan Eka yang membuatnya semakin marah pada nenek tua dan anaknya itu yang telah begitu serakah. Tangan Niko terkepal kuat. Ada lagi yang Bapak tahu? Tanya Niko dengan pelan. Eka menggeleng. Saya cuma tahu itu saja, Den. Niko dan Franz sama-sama mengangguk. Kalau gitu, apa Bapak bersedia jadi saksi kalau suatu saat kasus ini sampai ke pengadilan? Niko bertanya lagi, yang dibalas anggukan cepat oleh Eka. Tentu, Den, saya sangat bersedia, ucap Eka yakin diiringi anggukan kepala. Setelah cukup lama mereka berbincang-bincang, Niko dan Franz kembali ke Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Niko tak langsung pulang ke rumah. Terlebih dulu, ia datang ke apartemen pengacaranya. Hari sudah malam saat Niko masuk ke dalam apartemen itu yang disambut oleh seorang lelaki berkacamata bernama Satya. Bagaimana? Ketemu orangnya? Satya menyodorkan segelas air minum pada Niko yang duduk di sofa dengan siku ditekuk di atas kaki. Ketemu? Jawab Niko. Dia juga masih ingat dan bersedia jadi saksi nantinya. Niko mengeluarkan bolpen dari saku jas bagian dalam. Lantas ia letakkan di atas meja. Setelah menekan tombol on, seketika terdengar rekaman percakapan dirinya dengan Eka siang tadi. Satya mendengarkan dengan seksama sembari mengangguk-anggukkan kepala. Walau ada keterangan saksi, tapi itu nggak bisa jadi bukti kuat. Benar? Tanya Niko, memastikan walau ia sudah tahu Satya akan membenarkan pernyataan tersebut. Benar, walau ada keterangan saksi tapi itu nggak cukup untuk membuktikan mereka bersalah, ucap Satya. Harus didukung dengan bukti yang lain. Niko mengusap wajahnya kasar sambil sedikit menundukkan kepala sesaat. Mencari bukti 18 tahun yang lalu tentu bukan pekerjaan mudah, dan sebisa mungkin Niko harus menyelesaikannya seminggu ini. Karena ia sudah berjanji pada Reka, Niko tak mau membuat wanita itu kecewa padanya. Terkait warisan kakekmu, kamu harus bisa meyakinkan Darius agar dia ingat atau mau mengaku. Syukur-syukur dia masih menyimpan dokumen cadangan, ujar Satya menatap Niko sesaat. Sedangkan Niko sendiri kini merebahkan tubuh di atas sofa panjang. Itulah masalahnya. Suaranya rubah tua itu sepertinya sudah menutup mulut Darius, atau bisa jadi bekerja sama sejak awal. Niko mengadikkan bahu. Apa kamu gak berniat mencari dokumen lain di tempat tinggalmu dulu dengan kakekmu? Tanya Satya. Mungkin ada yang bisa dijadikan bukti. Seketika Niko membuka matanya dan menatap nyalang pada langit-langit berwarna putih. Sudah 18 tahun, Sat. Bukan 1 atau 2 tahun. Niko berdecak lidah. Bangunannya pun pasti sudah hancur. Pukul 12 malam, Niko memasuki rumah yang ditempati Reka. Langkahnya menggema di dalam ruang tamu yang terasa hening dengan pencahayaan mengandalkan sinar rembulan dari celah-celah jendela. Dia pasti sudah tidur, Niko berucap dalam hati sembari menenteng jas abu tuanya. Rasanya tak sabar ingin cepat-cepat memasuki kamar dan bertemu dengan Reka, perempuan yang ia rindu walau cuma seharian mereka tidak bertemu. Begitu Niko membuka pintu kamar tersebut, Reka langsung terperanjat sembari memekik kaget, lalu berdiri dan menyembunyikan sebelah
tangan di belakang punggung, gelagat yang membuat Niko curiga. "Kak, kamu sudah pulang?" tanya Leka terbata. "Kenapa nggak kasih kabar dulu ke aku kalau kamu sudah di depan rumah?" Mata Leka mengerjap ketika Niko mendekat ke arahnya. Penampilan lelaki itu tak lagi rapi, tapi entah kenapa Leka justru makin menyukai Niko yang kusut seperti saat ini. "Apa yang kamu sembunyikan, huh?" Niko memicikkan mata ke arah tangan Leka. "Ada sesuatu yang gak boleh dilihat olehku." Leka mundur saat jarak mereka makin menipis. Ia tersenyum canggung sembari menggeleng. Enggak ada yang aku sembunyikan. Sudah, cepat sana mandi dulu. Aku ngantuk mau tidur." Niko sama sekali tak percaya dengan ucapan Leka. Jawabannya itu justru membuat Niko makin curiga. Satu sudut bibir Niko terangkat sembari menatap Leka dengan tatapan yang membuat wanita itu menelan ludah. Leka terus mundur, menghindari Niko yang terus mengejarnya. "Berikan padaku apa yang ada di tanganmu." "Enggak." Leka menggigit bibir bawah. "Sudah aku bilang gak ada yang..." Kalimat Leka terhenti saat kakinya menabrak ranjang. Lalu dalam sekejap mata Leka telah terjatuh ke atas kasur. Pipi Leka memerah saat Niko mengambil sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado dari tangannya yang sedari tadi bersembunyi di belakang punggung. "Jangan diambil," pekik Leka, tapi Niko tak mau mendengar dan menjauhkan tubuhnya dengan berdiri di samping ranjang. Leka bangkit dari tidurnya lalu berusaha meraih kotak tersebut dari tangan Niko yang diangkat tinggi-tinggi. Tinggi Leka yang hanya sedada Niko tak mampu menggapai tangan lelaki itu. "Dari siapa ini? Jangan bilang ini pemberian dari Danar lagi," tanya Niko tidak suka. Lalu ditatapnya Leka dengan tatapan butuh penjelasan. "Bukan, itu bukan pemberian siapa-siapa." Leka masih melompat, tapi Niko terlalu tinggi untuknya. "Cepat kasihin sini. Kamu gak boleh lihat. Kalau bukan pemberian orang lain, lalu mau kasih ke siapa hadiah ini?" desak Niko. Ia berpikir negatif kalau Leka akan memberikannya untuk Danar sebagai balasan hadiah kemarin. Leka kelelahan sendiri, lantas menghela nafas. "Baiklah, walau tadinya aku mau kasih kamu surprise, tapi ternyata malah gagal. Jadi ini hadiah untukku?" "Iya," Leka mengangguk. 3 hari lagi kamu ulang tahun dan aku mau kasih hadiah itu. Ternyata ketahuan duluan." Niko langsung tersenyum lebar seolah ingin menunjukkan perasaannya yang tiba-tiba menghangat. "Buka sekarang aja kalau begitu. Aku penasaran, hadiah apa yang kamu kasih buatku?" Mata Leka membelalak saat Niko menurunkan tangannya dan akan menyobek kertas pembungkusnya. Enggak, jangan sekarang," larang Leka yang tak dipedulikan oleh Niko. "Kembalikan padaku." "Nggak akan." Niko menjauhi Leka. Pipi perempuan itu memerah. Hanya ada satu cara yang mampu membuat Niko luluh. Segera Leka mengalungkan tangannya di leher Niko. Lantas Niko seketika mematung. Hatinya merasakan euforia saat Leka. Tanpa Niko sadari, Leka tersenyum karena dia telah berhasil merebut kotak tersebut dari tangannya. Niko baru akan membalas Leka saat tiba-tiba wanita itu menjauhkan, membuat Niko merasakan kehilangan. Leka lantas tertawa sambil menunjukkan benda itu dengan pongah. "Kamu ternyata terlalu mudah, Niko Fernando," ucap Leka setengah meledek.